Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar malam itu. Badanku terasa pegal-pegal, kepala pening, leher seperti membeku ke arah kiri, punggung rasanya mau copot. Tidur di pagi hari selalu tidak menjadikanku bugar ketika bangun. Tapi anehnya, aktivitas ini terus aku lakukan ketika malamnya aku terjaga. Membayar hutang, kalau kata orang. Diskusi baru usai pukul 2.15 dini hari. Aku pulang tinggal setengah nyawa, mata merah dan badan lemas. Aku berusaha membuka mata, mencari telepon, melihat jam, membuka notifikasi, membaca semuanya tapi tidak langsung membalasnya. Ada 10 pesan dan 4 panggilan suara tak terjawab, yang kesemuanya dari Ayu. Isinya jelas, memintaku untuk segera bangun. Ayu adalah perempuan baik-baik yang resmi menjadi pacarku sejak 3 bulan lalu. Aku mengenalnya dari sebuah diskusi tentang hak asasi manusia. Saat itu, aku dan dia sama-sama menjadi penanya. Singkat kata, kami berkenalan, bertukar nomor, lalu seminggu kemudian sepakat untuk menjalin hubungan. Sangat mudah memiliki cinta, tapi tidak untuk menjaga hangatnya. Iya, aku sudah bangun, balasku singkat untuk 10 pesan yang dikirimnya 3 jam yang lalu. Ini sudah pukul 11, Mas. Jangan sampai kamu punya niat untuk meninggalkan sholat subuh dan sholat Jumatmu sekaligus. Balasan pesan yang langsung membuatku terperanjat dan melompat dari tempat tidurku. Aku baru ingat kalau ini hari Jumat. Ponsel kulempar ke atas kasur, menyibak gorden dan membuka jendela. Di luar sudah sangat terang, cenderung panas, bahkan mataku menyipit menerima sinar matahari silau. Sayup-sayup terdengar suara tape recorder masjid melantunkan ayat-ayat suci. Kali ini aku benar-benar kesiangan gumanku. Dengan mata yang belum terbuka secara sempurna, aku berjalan menuju pintu mengambil handuk. Masuk ke kamar mandi lalu mengucurkan air ke sekujur tubuhku. Aku tiba di masjid tepat saat muadzin menjalankan tugasnya. Di dalam belum terlalu ramai, padahal sudah hampir jam 12 siang. Biasanya jam segini sudah meluber sampai ke serambi masjid. Hari ini aku beruntung
masih bisa mendapat bagian saf di dalam masjid agak belakang, tepat di bawah kipas angin. Tempat favorit untuk orang-orang sepertiku. Azan pun selesai. Aku duduk dan bersiap mendengarkan ceramah. Aku duduk pada saf paling belakang. Ketika sedang mendengarkan isi ceramah sambil mengamati sekitar, pandanganku berhenti pada seorang kakek-kakek berumur sekitar 70 tahun yang duduk di pojokan. Masih satu deret denganku, mengenakan jubah, kaos kaki serta sarung tangan yang serba putih. Rambut panjangnya terurai bebas, memiliki jenggot yang terikat rapi oleh 2 buah karet yang berwarna merah. Ia duduk bersandar di dinding. Kaki kanannya dilipat ke atas. Kaki kiri menjulur ke depan dan matanya terpejam. Persis seperti saat seseorang duduk di warung kopi. Aku mengamatinya cukup lama. Bagiku, penampilan orang ini tidak biasa. Di tengah-tengah ceramah, tiba-tiba ia mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong jubahnya. Sebungkus rokok berikut korek apinya. Menarik sebatang lalu, dia menyalakan rokok itu di dalam masjid di saat khotib berceramah. Apa yang ada di kepala bapak tua ini? Rasanya tidak mungkin jika ia tak mengerti etika di dalam masjid. Anehnya, tidak ada satupun jemaah yang menyadari aktivitas si kakek. Semuanya diam menghadap ke arah mimbar. Sementara asap rokok dari Pak Tua ini semakin menyebar ke seisi masjid. Intuisiku sebagai seorang muslim agaknya mulai bermain. Kata Pak Ustadz di kampung, jika ada kenzoliman yang terjadi di sekitar kita, maka kita berkewajiban untuk meresponnya sebisa dan semampu kita. Tapi kalau aku menegurnya dengan ucapan ibadah Jumatku hari ini akan sia-sia. Tapi kalau aku juga memilih untuk diam, Pak Tua ini akan semakin menjadi-jadi. Aku diserang rasa gamang. Bodoh amat, pikirku. Permisi, kek, tolong rokoknya dimatikan ya. Ini masjid. Guruku dengan nada setengah berbisik. Ternyata dia tak bergeming. Masih tetap melanjutkan aktivitasnya merokok. Mungkin suaraku terlalu pelan, sehingga sulit untuk didengar olehnya. Barangkali pendengarannya sudah bermasalah karena faktor umur. Kek, tolong rokoknya dimatikan. Kali ini dengan suara yang cukup lantang. Dia masih tak bereaksi apapun. Hanya saja kini tak lagi menghisap. Apakah dia mendengar? Apakah dia akan mematikan rokoknya? Ternyata tidak. Dia masih terus menghisap tembakaunya. Belum selesai aku dengan Pak Tua tadi, datanglah seorang masuk ke dalam masjid dengan hanya menggunakan kaos dalam warna putih dan celana pendek hitam. Ada bercak darah di kaos yang ia kenakan. Semuanya terlihat lusuh dan menjijikkan. Bau anyir langsung tercium seketika. Tubuhnya yang hitam legam tampak mengkilap penuh keringat. Ia masuk dengan berlari kecil menuju ke arah mimbar.
mengambil mikrofon yang tengah digunakan khotib berceramah, lalu pergi secepat kilat. "Maling! Ada maling!" Aku berusaha berteriak, tetapi suaraku seolah tertahan ketika sampai di tenggorokan. Yang lebih mengherankan lagi, tidak ada seorang pun yang menyadari peristiwa pencurian tersebut. Bahkan, orang yang diambil mikrofonnya pun sepertinya tidak sadar dan masih terus melanjutkan ceramahnya. Aku terperangah melihat fenomena aneh yang baru saja terjadi di depan mataku. Bagaimana mungkin ada seseorang yang sedang mencuri mikrofon di depan banyak orang, tetapi tidak satu pun menyadarinya? Apakah orang tadi menganut ilmu hitam? Tapi, bagaimana caranya ilmu hitam bisa bekerja di dalam masjid? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menyesak di isi kepalaku. Ketika aku masih diombang-ambingkan oleh kebingungan, tiba-tiba seorang terasa sedang menggenggam tanganku dengan sangat kuat. "Hei anak muda!" Sebuah suara mengagetkanku. Badanku membantu, tidak mau digerakkan. Kepalaku menghadap lurus ke arah depan. Aku tidak berani menoleh. "Hei, jangan diam saja. Ini, cobalah sebatang saja, ayo." Hahaha. Suara itu terdengar semakin dekat sekarang. Masih tetap serak, tapi kali ini diiringi gelak tawa. Jangan-jangan ini tangan dan suara Pak Tua di belakangku tadi. Aku masih tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian aku membacakan surat Al-Fatihah, berharap tidak akan terjadi apapun pada diriku. Genggaman yang sedari tadi mencengkram tanganku tiba-tiba melemah dan terlepas. Suara berat juga sudah tak terdengar lagi sekarang. Aku pun menoleh ke belakang. Pak Tua tadi sudah tidak ada lagi tampak di sana. Hilang bersama kepulan asap rokoknya. Tak berbekas, tak berjejak sama sekali. Syukurlah. Sementara khotib memimpin doa, para jamaah menengadahkan tangannya ke atas. Semua tampak khusyuk dan normal. Sekarang begitu juga denganku. Doa pun selesai. Muadzin kembali melaksanakan tugasnya. Semua jamaah bangkit dari duduknya untuk melaksanakan sholat. Semuanya masih tampak normal. Tidak ada lagi keanehan yang muncul. Sholat pun dimulai. Rakaat pertama selesai. Sekali lagi, semua masih tampak normal. Sampai ketika terdengar suara tangis yang sungguh memekakkan telinga. Aku terenyah dan langsung menggerakkan bola mataku ke kanan dan ke kiri, mencari sumber dari suara tangisan tadi. Nihil. Aku tidak mendapati seorang pun yang menangis dari penjelajahan kedua belah mataku. Mungkin itu tangisan anak kecil yang sedang dilatih orang tuanya beribadah di masjid. Batinku berusaha menghibur diriku sendiri. Tetapi suara itu bukan seperti suara seorang anak kecil. Suaranya berat dan agak serak.
Suara tangisan itu semakin lama semakin keras. Sejujurnya, aku tidak siap dan terlalu pengecut untuk menghadapi suara-suara yang tak jelas sumbernya seperti itu. Tunggu sebentar. Pertanyaanku sepertinya akan terjawab. Aku melihat seseorang di saf kedua dalam posisi duduk jongkok. Terlihat sesenggukan sambil menggigil sesekali. Berpakaian serba putih, rambut panjang terurai. Aku sudah tidak peduli lagi dengan sholatku. Perhatianku kini tersita oleh penasaranku kepada seseorang di depan sana. Ketika semua orang di sekitarku sedang bersujud, aku pelankan gerakanku untuk mengamati orang itu. Masih menangis dan masih pada posisi jongkok seperti tadi. Ketika tatapanku melihat tubuhnya, tiba-tiba ia menoleh ke arahku, yang seketika membuatku terheran-heran. Ternyata Pak Tua Dadi yang menatapku dengan tatapan iba. Air matanya menganak sungai, beberapa tertahan di pojok jenggotnya yang putih. Kami sempat beradu pandangan beberapa saat sebelum akhirnya ia berdiri dan berjalan ke arahku. Aku pun ketakutan setengah mati. Langsung aku tenggelamkan kepalaku di antara para jamaah lainnya, sambil terus berdoa semoga Pak Tua itu bukan sedang berjalan ke arahku. Dalam hati, aku sempat menduga-duga, jangan-jangan ia adalah malaikat pencabut nyawa. Jangan-jangan ajalku akan tiba sebentar lagi. Akankah aku mati di masjid dalam keadaan sholat? Tapi, masa iya malaikat merokok di dalam masjid? Apalagi saat khutbah Jumat berlangsung. Masa iya malaikat tidak memilih untuk ikut sholat terlebih dahulu baru mengambil nyawaku? Lalu, kalau memang benar Pak Tua Dadi adalah malaikat pencabut nyawa, dari mana ia mendapatkan 2 karet gelang merah untuk mengikat jenggot panjangnya? Ketika pikiranku masih bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, seseorang terasa menepuk pundakku dengan sangat kuat. Hei, bangun, bangun. Mari kita pulang. Kamu sudah terlalu lama di sini. Aku sebentar lagi mati, batinku. Mulutku seketika membaca semua bacaan zikir yang aku tahu, sambil terus berdoa di dalam hati. Jantungku sudah seperti gendang di konser-konser dangdut, berdetak begitu cepat. Semoga aku husnul khotimah ya Tuhan. Maafkan dosa-dosaku selama ini. Lebarkan kuburanku, berikan orang tuaku ketabahan karena kehilangan aku. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.